Kayaknya simple banget gak sih teman-teman ya, maaf ya, I'm sorry gitu kan ya. I'm sorry. Selalu kata maaf kalau misalkan kita atau seseorang melakukan kesalahan atau merasa berbuat salah. Tapi teman-teman ya, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, buat kalian semua teman-teman Aries, kita bakalan baca siapa sih yang tiba-tiba gitu kan ya punya keinginan ataupun mungkin datang juga ya tiba-tiba pingin meminta maaf, atau dalam hatinya ingin meminta maaf atau sudah meminta maaf. Ya, kita bakalan lihat apa sih alasannya dia, kenapa dia tiba-tiba meminta maaf gitu ya. Kita lihat yang versi tulusnya dia tuh kayak gimana, atau versi nggak tulusnya karena apa. Oke ya teman-teman Aries, ini general timeless reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pasti ya jadi positif. Dan ini timeless ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Sama seperti di readingan yang biasanya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Nah, kalian boleh memilih cerita yang mana, atau kalian mau mendengarkan tiga-tiganya ya. That means ini juga bagus untuk menambah pengalaman kita ya, seperti itu. Oke, kita bagi dulu. Nah, sambil menunggu ya, buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, yaitu adalah ya, that means baru ya itu ya teman-teman ya. Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, di sana ada sound therapy di mana kalian bisa memilih ya video-videonya mana yang sesuai dengan kebutuhannya kalian dan bisa dengarkan berulang-ulang. Karena itu manfaatnya banyak banget ya teman-teman ya, tapi disesuaikan. Jangan kamu mau yang namanya rilis trauma, kamu dengerinnya yang increase brain power gitu, jangan ya. Kamu kalau misalkan mau merilis trauma-trauma atau emosi-emosi yang negatif ya, yang didengarkan ya yang itu gitu kan, yang rilis emotion, negatif emotion, ataupun yang rilis trauma dan sebagainya ya. Kalau untuk kalian yang mau meningkatkan skill dalam hal pekerjaan ataupun apa ya, dengerin yang untuk empowerment, increase brain power, meningkatkan creativity dan sebagainya, ada semua di sana teman-teman ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya kalian dan disesuaikan waktu dengarnya ya, dan tidak berkendara ya pada saat tidak berkendara. Oke, kita baca yuk langsung ya teman-teman Aries. Still in this channel Oracle Cards Indonesia, just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. 1, 2, dan 3. Silakan kalian memilih sesuai dengan intuisinya kalian ya. Dan kita bakalan mulai untuk kalian yang memilih cerita nomor 1 terlebih dahulu. Cerita ketika kalian bersama seperti apa? Kita lihat ya. Cerita hubungan on off, bolak-balik sama dia lagi, tetapi sayangnya ya selalu jatuh di kesalahan yang sama. Jadi lepasnya karena salah yang sama, baliknya lagi karena rasa yang sama. Hubungan yang susah move on, tapi sebenarnya kalau misalkan bisa ya dengan jernih, dengan jeli gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya hubungan yang kalian tahu bahwa seharusnya atau sebaiknya dilepaskan karena sama-sama gak bawa kebaikan. Kalian berdua gak bisa sama-sama move on. Kalian berdua gak bisa yang namanya melihat atau kayak mewujudkan cita-citanya kalian masing-masing, dan sibuk dengan urusan yang bolak-balik gak ada end up-nya ini gitu loh ya. Begitu teman-teman. Begitu ya ceritanya kalian ya. Kita lihat ya ciri-ciri orangnya itu kayak gimana ya. Ini orang di lingkungan kamu ngelihatnya kamu bolak-balik kayak begini, sama dia juga ikut puyeng ya. Kita lihat ya ciri-ciri orangnya itu kayak gimana ya, kita lihat. Orangnya tuh penuh misteri banget teman-teman ya. Jadi banyak rahasia. Kalau dibilang banyak rahasia tuh banyak yang ditutupin gitu ya. Ini mungkin yang membuat kamu sebel kali ya. Berhubungan tapi nggak tahu apa-apa. Berhubungan tapi taunya dari orang lain. Wah ya, itu serem banget nggak sih teman-teman ya. Di luar tampak baik-baik saja, tampak enjoy aja gitu kan, tampak menikmati.
Tapi padahal di dalamnya mungkin wes banyak yang tersembunyi gitu kan ya. Ini tipikal orang yang seperti ini. Pekerja keras iya. Mampu beradaptasi juga iya, tapi tetap ya orang tuh bakalan ngelihat dia bener-bener juga orang yang susah disentuh gitu loh. Orang yang susah disentuh hatinya maksudnya. Kalau disentuh fisiknya emang gampang gitu kan. Cuman kalau disentuh hatinya untuk bisa lebih terbuka gitu tuh butuh waktu banget. Pengalaman hidupnya dia luar biasa ya, dan kalau dibilang jatuh bangun dalam hidupnya dia tuh dia bisa mengatasi lah hal tersebut ya. Oke. Seperti ini. Oke, ini ciri-cirinya dia ya. Kita lihat kenapa dia ingin meminta maaf. Apa sih yang sebenarnya udah dilakuin sama dia gitu ya, kita lihat. Kenapa dia ingin meminta maaf? Oke. Karena dia tuh nekat. Dia tuh nekat pergi ya. Kalau dibilang pergi untuk apa? Pergi untuk menggapai cita-citanya dia ya. Dan nekat lah gitu kan ya. Kalau misalkan dibilang udah bilang nggak sih sama kamu gitu ya. Bilang tapi tuh nggak yang tersirat gitu loh ya. Seperti itu maksudnya. Dan akhirnya menjadikan hubungan kalian jadi kayak toxic relationship ya. Pergi untuk melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan cita-citanya dia ya, pekerjaan dan sebagainya, tapi bisa jadi gitu kan ya, hal-hal yang dia lakukan dengan kenekatan tersebut itu tidak sesuai seperti apa yang dia inginkan ya. Jadi kayak agak sedikit sia-sia gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Jadi dia keinginan dia meminta maaf karena kenekatan dia ya, kemungkinan besar karena juga kurang jujur juga ya, dan menyebabkan kalian berdua jadi kayak gak enak, berantem dan akhirnya lepas ya. Bahkan seperti itu karena tadi on off juga kan ya, akhirnya ke toxic relationship jadinya. Kita lihat dia bakalan minta maaf atau minta maafnya tulus atau ternyata udah minta maaf. Kita lihat ya. Kalau dilihat sih dia takut ya, pengennya minta maaf gitu, tapi dia takut kalau misalkan kamu itu marah, kalau misalkan kamu itu ibaratnya tidak memahami posisinya dia, jadi dia berasa kayak takut-takutan sendiri gitu loh teman-teman ya. Kalau misalkan tulusnya tulus ya, dia ingin meminta maaf dengan tulus sekali bahwa ada beberapa hal yang mungkin selama ini ketika menjadi pasangan atau kalian masih berpasangan ya, ada beberapa hal yang seenaknya dia sendiri dia mutusin terus dia pergi ya, setuju atau tidak setuju tetap gitu, dan meninggalkan kamu dengan beberapa hal yang bikin bingung pada akhirnya gitu ya. Oke. Kalau tulus sih teman-teman ya mau minta maafnya. Nah, apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya? Apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika ya merespon ketika dia meminta maaf atau pada akhirnya dia meminta maaf? Kita lihat guys. Cinta itu penting gak sih teman-teman ya dalam sebuah hubungan? Ada yang berkata penting, ada yang berkata ya oke lah gitu kan ya, masih bisa dinegosiable dan sebagainya. Tetapi perlu dipertimbangkan lagi ya, karena dasar dari satu komitmen adalah keterbukaan gitu. Kamu bisa nggak ya menghabiskan sisa hidup kamu seumur hidup sepanjang masa gitu kan dengan orang yang nggak bisa terbuka dengan pasangannya gitu kan ya, atau banyak sekali hal-hal yang ditutupi gitu. Kalau kalian saling mencintai tetapi masing-masing saling tersakiti, berarti itu bukan cinta gitu kan. Berarti itu adalah ego yang dipaksakan. Jadi akan jauh lebih baik komit sama diri kamu sendiri. Kalau dilihat ini hubungan yang on off ya, pertimbangkan dulu baik-baik ya, bisa nggak aku ya kan. Karena gini, masalahnya sih bukan karena dia ya, tapi adalah keputusannya kita. Bisa nggak sih aku? Ya kamu merasa mampu nggak sih mendampingi ya kan orang dengan karakter yang seperti ini? Karena gini, mengharapkan dia berubah nanti suatu saat kalau misalkan sama aku, nanti kan lama-lama dia berubah, belum tentu gitu kan ya. Malahan
banyak kasus bukannya berubah teman-teman ya, tapi malah semakin menjadi-jadi. Nah, bisa nggak gitu loh, itu tanyain ya. Kalau udah kayak begitu, pikirkan baik-baik, pertimbangkan baik-baik terlebih dahulu ya. Oke, ini yang pertama guys, yang pertama. Kita sekarang bakalan lihat untuk yang kedua ya. Buat kalian yang memilih cerita kedua, wih, ini ceritanya agak horor nih. Oh iya, iyalah, horor banget. Kalian pasti udah kenal banget kartu yang ini ya, transformation ini. Hubungan kalian kayak gimana? Cerita yang kedua, hubungan yang jadi antara kamu dan dia ini udah punya pasangan ya. Entah kamu ya yang punya pasangan atau entah dianya yang punya pasangan. Jelas banget gitu kan. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Lingkungan juga berusaha memisahkan. Pastilah gitu kan. Ya ini udah gak bener juga gitu loh. Ini bukan yang kalian jalani. Jangan bicara rasa ya. Kalau bicara rasa pasti kalian akan bilang bahwa aku mencintaimu, aku menyayangimu. Tapi ya kalau kita bicara mengenai logika ya, ini bener apa enggak sih ketika kamu berkomitmen dengan seseorang ya, dimana yang namanya pernikahan itu katanya ya satu sekali seumur hidup gitu kan, bersama dengan seseorang yang dicintai. Ketika mengucapkan janji suci aja, wah ya kayaknya hanya dia aja dalam diriku, hidupku dan sebagainya. Nah, ketika udah jalan ya kan ya, hanya karena sedikit saja masalah ya, akhirnya masalah sepele jadi nggak sepele gitu kan, masalah nggak sepele gede akhirnya jadi sepele ya, hal-hal seperti itu. Nah, ini adalah hubungan yang seperti ini. Cerita kalian bersama adalah cerita dimana ini adalah hubungan yang berbahaya ya, dimana mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan atau mungkin bahkan dua-duanya udah punya pasangan. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya. Dibilang apakah ini orang yang tulus? Kalau dia udah sayang sama orang, dia akan sayang teman-teman. Tapi ini orang yang bisa dikontrol ya, nggak bisa dikekang, nggak bisa dikontrol. Jadi ketika dia merasa berbeda visi ya, dia bisa aja pergi gitu aja gitu. Orang yang nggak suka kepo urusannya orang lain. Jadi kalau misalkan urusan lu sama gua ya udah ya lu sama gua aja gitu. Yang lain nggak usah ikut-ikutan gitu. Ini orang yang seperti itu sih teman-teman. Cuman memang ini orang cukup nekat ya, jadi nggak bisa yang namanya dikasih tahu, dengerin tuh enggak ya, karena memang ini telinganya agak, filternya agak terlalu rapat ya, jadi nggak bisa ngedengerin apa-apa dan siapa-siapa. Jadi menurut dia yang benar ya udah dia aja gitu. Emang orangnya kayak begitu teman-teman ya. Kalau buat berteman, buat bersahabat nih orang yang asik ya, karena memang nggak kepoan orangnya ya. Dan kalau dimintain tolong itu dia bakalan nolong. Tapi kalau nggak dimintain tolong dia nggak bakalan nolongin gitu ya. Ini orang yang kayak begini ciri-cirinya. Nah, kita lihat kenapa dia pengen minta maaf sih sama kamu teman-teman ya. Apa yang dilakukan gitu loh sama dia. Kita lihat. Ya pastilah minta maaf sama kamu gitu kan, karena menyebabkan tekanan-tekanan mental yang sangat luar biasa gitu kan. Juga tentang keluarga dan sebagainya, ini pasti benar-benar luar biasa gitu kan. Konfliknya kalian berdua ini bisa bersama karena keterlibatan keluarga, dari keluarganya kamu, dari keluarganya dia, lingkungan sekitarnya yang ngomongin juga enggak gitu kan ya, atas apa yang kalian perbuat ya. Ya pastilah gitu kan minta maaf. Kalau nggak minta maaf ini luar biasa gitu, kamunya juga sama gitu ya. Kita lihat minta maafnya dia tulus nggak sih? Ya dibilang tulus ya. Kalau dibilang tulus sih tulus ya, cuman ini ada kepergian ya, dipastikan ada kepergian ya. Tapi ya kalau dibilang minta maaf ya minta maaf tulus, cuman dia pergilah ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Responnya kamu ketika dia ingin meminta atau sudah meminta maaf. Ya kita lihat. Ini pengen minta maaf tapi belum ya teman-teman ya, belum. Tunggu, aku ambil yang jatuh. Ingin meminta maaf tapi belum, karena ini ada kepergian juga ya. Oke.
Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jaga jarak, ya jaga jarak. Karena kalau misalkan hubungan-hubungan tersembunyi itu tuh bikin kamu tuh ini gak sih, capek gak sih? Ya kalau capek ya berhentilah gitu kan. Jaga jarak sejauh-jauhnya gitu. Kalau bisa tidak terhubung lagi akan jauh lebih baik ya. Seperti itu. Oke. Right? Ini adalah yang kedua ya. Ya hubungan kayak begini ya selamanya. Kalau dibilang ini bagus gak sih Kak, aku cinta sama dia dan bla 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 bla, jawabannya adalah tetap tidak ya. Karena apa yang disatukan sama alam semesta ini ya, kalau manusia yang memisahkan itu is not good ya. Itu bukan perbuatan yang baik gitu ya. Oke, kita lihat untuk cerita ketika kalian bersama seperti apa. Woi. Ini ikut campurnya lingkungan luar biasa banget gitu kan ya. Ikut campurnya lingkungan di hubungan kalian luar biasa. Jadi ini malah membuat yang tadinya kalian baik-baik saja, happy-happy saja, malah jadi kadang-kadang malah berantem gitu kan ya, malah saling gak enakan gitu. Ini ceritanya kayak begini. Emang susah teman-teman. Hubungan kalau ada orang ketiga ya, dalam artian bukan orang ketiga hanya ibaratnya selingkuhan atau apa gitu kan ya, tapi orang ketiga yang berkaitan dengan keluarga, lingkungan sekitarnya. Ini memang paling susah teman-teman ya, paling susah. Apalagi kalau misalkan kamu orangnya sungkanan, wah ya nggak jadi apa-apa hidupnya gitu, yang ada jadi bubar gitu, bubar jalan. Oke, kita lihat ya ciri-ciri orangnya kayak gimana. Ini orangnya emosian banget gitu, disenggol sedikit tuh kayak kompor meleduk gitu teman-teman ya, gampang kepicu banget. Terus habis gitu juga dia tuh orang yang cukup gengsi buat minta maaf ya teman-teman, dan kamu harus selalu meminta maaf terus-terusan, padahal kamu merasa bahwa ada beberapa hal di mana titik sebenarnya lu tuh yang salah gitu. Kenapa sih untuk minta maaf aja susah? Apa sih susahnya for say sorry gitu loh? Apa sih salahnya buat say thank you ya? Kenapa gengsi kamu sebegitu luar biasa? Karena memang hidupnya dia banyak traumanya ya, dia tuh banyak dikhianati orang. Itu sebabnya dia bawa sampai sekarang ke hubungannya kamu ya, seperti itu. Ciri-cirinya memang seperti itu, otoriter banget. Kalau udah punya mau keras banget ya teman-teman ya, nggak bisa ditekuk, nggak bisa fleksibel. Itu sebabnya kalau misalkan marah itu menghancurkan banyak hal ya. Artinya bukan menghancurkan barang dan sebagainya, enggak sih, tapi lebih ke kayak menghancurkan suasana, situasi dan kondisi ya, seperti ini. Nah kenapa sih dia pengen minta maaf ya? Apa yang sebenarnya dia udah lakukan, kita lihat ya. Kenapa dia meminta maaf sama kamu? Alright. Karena hubungan ini gak gampang ya, dia mau minta maaf karena hubungan ini gak gampang, dan ada indikasi orang ketiga ya. Orang ketiga ini bisa jadi adalah macam-macam ya, orang ketiga yang sebenarnya orang ketiga di pihak keluarga ya, macam-macam teman-teman. Tidak harus artinya pelakor, pebinor, tidak harus seperti itu, tapi memang ada indikasi begitu ya, tapi bukan berarti harus seperti itu. Kalau ya keluarga kalian baik-baik saja, hubungan kalian baik-baik saja, besar kemungkinan orang ketiganya adalah orang dekat. Artinya bisa jadi keluarga, bisa jadi teman yang selalu mempengaruhi, dan dia ingin minta maaf karena dia terpengaruh ya, seperti itu, dan tidak mendengarkan kamu tapi lebih sibuk untuk mendengarkan orang lain tersebut ya, seperti itu. Dan apakah minta maafnya dia tulus teman-teman? Kita lihat ya. Apakah minta maafnya dia tulus? Tulus, tetapi lebih ke kayak mau berdamai aja gitu loh ya, supaya keadaannya tuh gak berlarut-larut deh kayak begini, karena ini gak enak gitu loh ya. Jadi tulusnya agak, kalau 100% tulus itu berarti dia ada di 80% ya, lumayan lah gitu. Dipersenin. Nah kita lihat ya, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, atau responnya kamu ketika dia nantinya meminta maaf atau sudah meminta maaf ya, seperti itu. Kita lihat. Oke, kalau dilihat di sini ya, yuk kalian mungkin sama-sama saling jenuh, saling bosennya ya teman-teman ya di keadaan seperti ini. Jadi ayo ngalir bersama dengan
situasi dan kondisi aja, karena ini sering kali terjadi gitu loh, bolak-balik terjadi hal yang sama kayak gini, minta maaf tapi nanti ujung-ujungnya balik lagi kayak begitu. Nah, ya sudah ya kan, kalau udah tahu kayak begini ya dinikmati saja, dinikmati, gak usah yang namanya kamu bawa kebaperan ini ya sampai ke relung-relung jiwa dan relung-relung sukma kamu gitu kan. Karena apa? Kamu rugi sendiri ya. Gilirannya dia udah lupa gitu kan ya, kamunya masih ingat, bahkan sampai menendam ya. Jangan ya teman-teman ya, karena apa? Kasihan badannya kita, kasihan pikirannya kita, kasihan jiwanya kita. Jadi unstable guys ya. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini adalah 3 ceritanya kamu, dan semoga apapun yang terjadi di hubungannya kalian ya, ataupun terjadi di hidupnya kamu gitu kan ya, tentang seseorang yang mau meminta maaf ya sama kamu ya, baik itu adalah keluarga, baik itu adalah pasangan, ataupun seseorang yang pernah lewat dalam kehidupan kita ya, pastikan kita belajar untuk memaafkan, bukan untuk mereka tapi untuk diri kita sendiri. Oke. Gimana Kak caranya kalau misalkan susah banget buat memaafkan? Kalian kudu banget yang namanya ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya. Cari yang untuk rilis trauma atau untuk forgive ya teman-teman ya, memaafkan ya. Di sana kalian putar berulang-ulang ya, dan semoga kalian terbantu. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini teman-teman. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.